Berjumpa lagi bersama aku Dewi Persik. Ngomong dong. Ngomong dong, ayo ngomong dong. Bila memang kau cinta, aku tak tahan menunggu lama. Ayo ngomong dong dong dong. Dong dong dong. Dong 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 dong. Ngomong dong. Nah, kita kedatangan tamu yang cantik. Walaupun masih statusnya istri orang, bingung nih istri orang, tapi 50% masih istri. 50% istri, 50% sudah bukan gitu maksudnya. Kita langsung aja panggil Ibu Rohimah atau Bunda Rohimah. Bunda Rohimah, istri dari mantan istri dari Mas Kiwil. Aku sampai barusan bilang salam istri Mas Kiwil. Soalnya dari kemarin aku lihat sebagai bintang tamu terus kan di acara station. Alhamdulillah. Iya, itu disejajarkan terus sama Mas Kiwil. Kayaknya masih ada gejolak-gejolak kayak gimana gitu. Kayak tapi nggak tahu, tapi semua kan yang tahu cuman isi hati Bunda aja ya. Bunda makasih udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama, Mbak Dewi. Nah, aku turut ikut berempati, prihatin atas rumah tangganya. Yap. Tapi barusan aku dengar juga kan masih belum bercerai, belum ketok palu, baru berpisah secara agama aja. Nah, kita mau tanya-tanya ini sama Bunda. Bunda dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah. Nah, takutnya lagi diwawancara kayak gini dalam keadaan sakit. Oh enggak. Sakit apa dulu nih? Sakit hati atau sakit apa? Tapi nggak sakit hati juga kan? Nggak sakit hati. Saya agak ke atasan dong. Nah, itu gimana sih perasaannya ketika menyandang status janda lagi dan lagi? Gimana perasaannya? Sebenarnya perasaannya sedih ya. Terus sedih, ada rasa kecewa juga sama diri saya sendiri. Ada rasa bahagianya karena saya bisa bertemu dengan anak-anak lagi, gitu loh. Ya pokoknya campur aduk lah semua, gitu. Jadi antara dilema saya, dilema meninggalkan Turki, meninggalkan suami di sana, dan dilema balik ke Indonesia untuk anak-anak. Jadi dilema gitu loh sayanya. Sebenarnya kenalnya tuh di mana sih sama ini, langsung aja ke poinnya ya. Boleh. Kenalnya sama suami ini di mana? Siapa nama suami? Zeki Bayrak. Zeki. Oh, Zeki. Zeki Bayrak. Zeki Bayrak, Muslim ya. Muslim di Turki. Usianya berapa tahun terpaut nih sama Bunda? Usianya beda hampir 5 tahun juga sih ya. Dia bulan November ini kalau nggak salah 50. Berarti Bunda 45, beliaunya 50. Gitu. Oke, kenalnya di? Sebenarnya sih kenal lewat temen kah? Lewat temen. Jadi atau gini, dari mana? bulan September itu saya kan kayak orang bercanda lah gitu, karena teman saya kan sudah nikah di sana hampir 3 tahun kan. Terus pas dia pulang bulan September kita kumpul nih ceritanya gitu loh di Sawung. Terus teman-teman gini, tuh jodohin tuh sama orang Turki gitu. Terus aku bilang, kata temen gue mau nih gini nih, ya kenalin aja. Maksudnya aku tuh bercanda gitu loh. Tadinya kan aku pikir bercanda gitu kan. Sebenarnya bercandaan itu sebenarnya pengen manasin Mas Kiwil gitu kan? Oh enggak juga. jangan buat kisah-kisah yang gemericik lagi. Kan maksudnya dikenalinnya itu maksudnya iseng-iseng, maksudnya gimana? Enggak, iseng aja. Maksudnya gini, kan aku masih single kan. Maksudnya aku sendiri nih gitu loh. Walaupun memang ada beberapa yang mendekati aku, tapi aku nggak fokus banget gitu loh, nggak fokus lah. Maksudnya walaupun waktu itu kan lagi gembar-gembornya sama almarhum Romi kan, gitu, karena dia juga kan agamanya Kristen juga, Katolik kan. Jadi masih hati tuh masih belum bisa untuk dekat dengan siapapun lah gitu, maksudnya masih belum ini banget ya, otomatis lah gitu masih loh. belum bisa move on dari Mas Kiwil gitu toh intinya Mbak. Iya kan Bunda, aku tuh tahu perasaanmu Bunda, aku pernah jadi janda Bunda. Gitu ya? Iya pernah jadi janda. Nah terus udah gitu tiba-tiba nih Bunda langsung yes dikenalin lewat? Aku dikenalin dulu lewat video call. Oh video call dari siapa temennya? Dari tuh? teman aku dulu. Jadi kita berempat nih video call nih, berantai gitu loh. Iya. Aku Zeki, temanku sama suaminya. Berempat nih kita video call gitu loh. Nah, terus aku bilang pas udah aku video call, hatiku masih belum nyes gitu, belum. Gitu. Terus? Nah, terus udah gitu break dulu deh. Itu waktu video call tuh pakai bahasa apa? Bahasa Turki. Cuman pada saat itu aku belum paham.
Oh, Aku belum paham. oh belum paham. Belum paham. Pertama kali Tapi tadi video call. kayaknya udah paham banget. Tadi kan aku lihat ada WA tuh dari suami. Nah itu jam berapa? Coba bisa dilihat nggak WA-nya? Tadi jam Coba berapa? kameramen di zoom dong. Ini ada WA dari mantan suami. Mantan suami apa suami ini? Suami. Kalau dibilang mantan, kita udah cerai agama ya. Tapi kalau dibilang masih suami juga kayaknya aku nanti aku pikirkan kayaknya sih ya. Kan mending Jam 4.37 setengah 5 lewat. Jam 4.37 setengah 5 sekarang tanggal setengah jam yang lalu. Jam 5:06 sekarang. Ya sekarang tanggal 1 Juni Tanggal 1 hari Juni. Rabu. Jadi beliaunya tadi jam Jam boleh aku 4.37. baca? Jam 4.37. Nih guys. Nih yang bacanya gimana nih bahasanya? Senbana resim at bendehik yok Bende hisyok. hisyok. Bende hisyok. Itu apa? Saya tidak ada masalah dengan kamu. Terus udah gitu dia bilang sen beni yanlis anli yorsun telepon si fresi kilit lendi telepon cuya Ferdim. Aduh susah amat say. Nggak, intinya tadi ada yang bilang Seni Sevior. ada Yang di atas. yang tadi barusan bilang aku cinta kamu tuh yang Yang mana? di atas, yang di atas. Dia bilang I still love you. Dia masih ngomong tapi aku bahasa Inggris. Nah, yang mana? Seni Seviorum. Artinya Saya masih mencintai kamu. jam 15.48. Jam 15.48 guys. Tuh. Jam 15.48 suami masih bilang aku cinta padamu. Udah gitu dijawab sama Bunda. Jawabannya apa ini Bun? Bende Seni Cok Seviorum. Saya pun masih mencintai kamu. Ama yakin zamanda Turkiye ye donemem cunku bilet alaca param yo fe Indonesia daki tum sorun larimi halet mem gerekior. Pinter loh Turkinya, bahasa Turkinya. Intinya gini, loh. saya juga masih sangat mencintai kamu. Tapi kalau untuk saya balik ke Turki, saya menginginkan kamu yang menjemput saya. Kamu yang menjemput saya ke Indonesia karena saya tidak punya uang untuk berangkat ke Turki sendiri. Karena kamulah yang harus menjemput saya ke Indonesia. Itu intinya seperti itu. Tetap ya, perempuan ingin dimanja ya Bunda. I know what you mean. Sen bana resim et artinya bende hisyok. Sen bana, saya tidak ada masalah dengan kamu dan saya akan ikuti apa maunya kamu. Berarti cinta dong, wah. Suaminya masih cinta, masih berat. Terus udah gitu tamam katanya. Tamam? Oke. Terus udah gitu Bunda jawab lagi, benda hikyok evet siler sinis boyle itu apa artinya ya guys. Apa itu Bunda jawab apa lagi nih? Tunggu. Mana Ya, sih? ini Aku ya. juga kan kadang-kadang sendin efforts ya. Saya pun juga tidak ada masalah dengan kamu gitu loh. Kalau mau telepon nggak apa-apa, video call gitu. Dan terus bahwa apa yang kamu mau bicarakan dengan saya semuanya tidak masalah. Tapi dia Gitu. sudah mengucapkan kata talak. Aku ceraikan Jadi kamu. gini, dia waktu aku mau dijemput sama orang Kedubes, kan orang Satgas Kedubes dan Jandarma sana, polisi sana, aku harus keluar, dia harus menceraikan aku. Gitu. Jadi mau nggak mau dia dengan berat hati. Dengan berat hati, tamam saya bercerai dengan kamu gitu. Dan itu pun kayaknya dia ngomong kayak gitu antara ingat apa enggak gitu loh, karena dia kayak orang bingung. Karena kan saya dijemput Pastilah ya ditekan juga kan dengan gitu. kondisi. Bunda jahat banget, kasihan loh. Sebenarnya aku nggak jahat. Jadi gini, intinya pada saat itu aku tuh izin mau pulang ke Indonesia. Tapi Karena kondisi anak-anak ini yang aku dengar beginilah, begitulah sampai ditelepon anak-anak tuh Iya, nelpon. anak-anak telepon gitu. Terus masalah aku juga ditelepon sama pihak sekolah anakku yang bontot, yang bungsu gitu, si Awil, bahwa Awil begini dapat aduan dari orang tua murid yang tidak suka Awil itu
nginep jam 12 malam datang gitu kan. Itu sangat parah banget buat aku bahwa aku tidak pernah mengajarkan anak aku seperti itu. Dan pihak guru sudah mencoba untuk menghubungi ayahnya, tapi tidak dibalas. Menghubungi ayah kandungnya tapi tidak dibalas gitu loh. Tidak dijawab. Jadi mau nggak mau jam berapa pada saat itu ya? Jam 1 siang bu gurunya telepon ke aku pada saat aku sudah depresi dengan kondisi aku, memang aku harus balik gitu loh. Jadi ya memang jadi aku harus balik. Apakah itu sudah diutarakan sama suami? Sudah. Aku sudah dari pertengahan dari tanggal 12 April itu. Maksudnya berunding gitu loh, Iya. Bun. Dari tanggal 12 April itu aku sudah bicara dengan suami secara baik-baik, malah secara ya aku aku usap-usap lah ya. Ya, namanya perempuan merayu lah ya. Gitu. Aku bilang kalau memang kamu tidak memberikan uang untuk saya pulang ke Jakarta, no problem. Aku bilang kayak gitu. Aku tahu kamu sudah mengeluarkan uang banyak buat saya. Yang pertama buat operasi kaki saya. Terus Operasi kaki. karena kan saya kecelakaan di Indonesia, Oh, kecelakaan iya. di sini. Aku ngeliat di updatean di Instagram Bunda lagi upload kemarin ya. Iya. Lagi upload terus baba gitu sakit. Baba ya gitu. was-yawas. Hani ya was-yawas, Hani. Gimana itu maksudnya? Sakit gitu ya. Enak Ani gitu. terus Bun. Maksudnya, kan Baba pada saat itu ngebersihin kakiku kan, maksudnya Iya, ganti perban apa segala macam. Aduh, jarang loh ketemu suami yang seperti itu sampai merawat hal-hal yang detail gitu kan. Yap. Ya, ke Bunda cinta atau cinta duitnya nih? Semuanya bener. Semuanya. Tapi kenapa Bunda menuntut yang aku lihat kemarin di tayangan Bukan kemarin? menuntut, jadi gini, aku clearkan. Pada saat itu tanggal 7 April, anakku kan, aku kan waktu berangkat Baba ngasih 2,5 juta buat anak-anak. Dan aku juga ngasih juga 2,5 juta. Gitu loh. Sama makanan di kulkas itu udah penuh. Aku berprediksi uang 5 juta untuk mereka jajan, untuk mereka makan sama ongkos transport sekolah paling akhir sampai lebaran lah ya. Aku berpikirnya seperti itu. Berapa bulan itu? 3 bulan lah ya. 3 bulan? Nggak sampai 3 bulan, 2,5 bulan. Dan aku pikir juga seandainya pun mereka habis, masih ada ayahnya nih gitu loh, yang Jakarta Bandung deket lah, nggak terlalu jauh lah gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Jadi aku pikir nggak ada masalah gitu loh, aku tenang gitu loh. Nah terus aku juga pesan sama guru-gurunya, sama guru-guru anak-anak aku, si kakak sama si adek, kalau memang untuk urusan sekolah kan Bang Kiwil sendiri sudah datang ke sekolahan sama istrinya pada saat itu, sebelum aku berangkat ke Turki ya, sudah datang ke sekolahan bahwa semua urusan anak-anak sekolah saya alihkan ke istri saya yang bernama Fenty Vigianti. Kata Bang Kiwil gitu loh. Makanya begitu mereka berdua datang ke sekolahan, gurunya bilang, "Bunda kesini enggak?" gitu kan. Aku bilang, "Ya sudah Bu, itu sudah diwakilkan sama ayahnya." Saya bilang kayak gitu. Jadi saya nggak perlu, nanti pun kalau saya pun akan komunikasi dengan sama ibu aja sendiri pribadi gitu loh, mengenai anak-anak aku. Maksudnya itu namanya suami istri walaupun sudah berpisah tetap aja mereka tidak. Iya, mereka berharapnya tidak kekurangan kasih sayang antara keduanya. Tanggung jawab keduanya juga masih ada gitu ya. Dan tapi sekarang dilimpahkan dulu ke bapaknya. Ke Bang Kiwil gitu. Toh nggak setiap hari gitu ya, bagi-bagi tugas. Aku pun waktu mau berangkat itu udah titip pesan WA ke Bang Kiwil melalui handphone anakku. Karena di handphone aku nomor Bang Kiwil sudah diblokir sama beliau. Gitu loh. Jadi aku WA-nya ke handphonenya Bang Kiwil pakai handphonenya Awil, handphone anakku. Aku bilang aku titip pesan, aku minta maaf pada saat itu ke Mas Kiwil, ke Bang Kiwil. Maafkan saya, 23 tahun kita menikah. Kalau memang saya belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu, maafkan saya. Memang ini yang terjadi, ini sudah takdir kita bercerai. Aku sudah terima dengan ikhlas, aku sudah terima dengan ridho, dan aku tidak ada dendam sedikit pun sama kamu. Aku doakan saya berangkat ke Turki, saya menikah dengan orang Turki, mudah-mudahan bahagia lahir batin buat saya dan buat anak-anak. Saat ini saya berangkat dulu, mungkin nanti Awil menyusul. Saya bilang kayak gitu, tapi butuh waktu. Nggak langsung begitu saya datang besoknya, nggak, butuh waktu. Saya bilang gitu. Dan saya minta kamu untuk peduli terhadap anak-anak saya, perhatian terhadap anak-anak saya ketika saya tidak ada. Itu full sampai kayaknya banyak juga deh saya WA-nya ke dia gitu loh, ke beliau. Dan itu saya belum take off, udah dibuka, tapi sudah dibaca, tapi tidak dibalas. Sampai Awil, Bun, udah dibuka dan udah dibaca. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah dibaca. Gitu loh, aku bilang ke anak-anak.
Terus aku bilang, pada saat itu Awil juga terakhir dia kan pertama abangnya yang pelukan, terus kakaknya, terus Awil. Awil pelukan juga, Bun kayaknya pikiran aku nggak enak deh. Kenapa nggak enaknya? Kayaknya hati aku belum bisa ngelepas Bunda. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, Dek, ikhlasin. Bagaimana juga Bunda nikah juga bukan buat kebahagiaan Bunda sendiri. Saya bilang gitu. Pelan-pelan nanti adik juga berangkat ke sana. Kan adik kan butuh ujian dulu, apa dulu, saya bilang gitu. Nanti pun Bunda juga akan ngomong sama Baba untuk adik itu bisa ada di Nah, sini. Baba ini tahu kalau Tahu Bunda ini punya punya anak. 3, Ya. 3 kan 4 kan. Cuman yang aku hitung 3 karena yang satu ini aku bukan yang nggak peduli, tapi yang satu ini aku sudah tidak terlalu gimana-gimana karena diurus sama tanteku dari kecil ya gitu. Jadi aku ngurusnya 3. Terus? Nah, Baba ini udah tahu aku punya anak 3. Aku bilang anak-anak 3 semua hidupnya sama aku di rumah. Aku yang mencukupi kebutuhannya. Aku hidup sama aku di rumah, mereka tidur di rumah yang aku tempati. Terus Baba tanya, anak-anak bapaknya anak-anak di mana? Aku bilang bapaknya anak-anak sudah menikah lagi dengan wanita lain dan hidup di kota lain. Memang kadang bertemu dengan anak-anak, tapi tidak serutin. Saya bilang kayak gitu, tidak serutin dan mereka bertemu saja atau juga memberikan sebagian nafkah buat anak-anak. Dan ya kalau dibilang bertemu aja ya kadang-kadang bertemu aja, kadang-kadang kalau memang Bang Kiwil lagi ada duit, kadang-kadang dikasih gitu loh. Nah, saya bilang sama Baba juga, mereka bertemu pun bukan di rumah saya. Karena Baba gini, kan Baba orangnya cemburuan kan. Apakah bertemunya di rumah kamu? Yok, saya bilang gitu. Heyir, bertemunya mereka di luar, bukan di rumah saya. Kalau saya masih ada di sini, mereka tidak bertemu di sini. Mereka tidak bertemu di rumah, tapi bertemunya di luar. Kadang-kadang di rumah kakaknya bapaknya anak-anak, kadang-kadang di kafe. Ya pokoknya semaunya mereka mau bertemu aja, tapi tidak di rumah saya bilang gitu. Komunikasi nggak anak-anaknya si Bunda sama Baba? Ya mereka komunikasi. Pernah komunikasi maksudnya kayak halo, kenal, video call video gitu call. ya. Sampai sekarang pun juga masih komunikasi. Nah, aku pernah Gitu. lihat di salah satu tayangan, Bunda bilang katanya aku menikah dengan Baba itu untuk merubah nasib gitu. Dalam arti ya termasuk juga anak-anak juga gitu. Itu gimana, Bun? Gini, aku ralat lagi, aku bersihkan lagi nama itu. Jadi gini, sebenarnya bukan merubah nasib ya, gitu loh. Tapi aku sih setuju sih kalau merubah nasib. Siapa sih yang kepingin ya hidup menikah tuh susah? Dimana apalagi perempuan, kepingin kita ngelogika aja kita bicara sesama perempuan. Kita pasti pingin dapat laki-laki yang bisa mengubah nasib kita jadi lebih baik. Iya. Iya kan? Bukan hanya ekonomi aja Bukan kan? hanya ekonomi, terutama itu. mental kita secara hati kita, batin. Sebenarnya gini, pada saat itu aku sudah benar-benar ujian itu bertubi-tubi. Dan aku butuh pendamping. Yeah. Yang pertama, aku kecelakaan. Ibuku meninggal. Gak lama ibuku meninggal, aku ada teman curhat yang enak walaupun sudah break. Yang pernah di pagi-pagi Ambiar itu pernah cerita. Almarhum Romi meninggal. Yeah. Gitu loh. Terus Bang Kiwil seakan-akan menghilang begitu aja. Yeah. Gitu Sedangkan loh. Sedangkan aku butuh buntutnya orang ada 3 nih. Nah, aku butuh orang yang benar-benar memeluk aku banget. Betul, gitu loh. Semuanya dalam hal semuanya gitu loh Mbak Dewi. Karena begitu aku kecelakaan, semua modal aku dagang habis buat berobat. Buat makan. Karena dari aku kecelakaan itu Bang Kiwil miskomunikasi dengan kita. Baik dengan aku, baik dengan anak-anak. Sampai aku kecelakaan parah itu bulan November itu parah banget, udah parah banget, tapi aku masih harus gimana caranya anak-anak itu makan? Gitu loh. Gimana cara anak-anak itu bisa transport berangkat ke sekolah? Sampai akhirnya seminggu aku masih harus bed rest banget di tempat tidur karena ada panggilan di stasiun TV gitu kan. Aku sampai yang ngurut aku itu bilang, yang ngurut patah tulang aku, Bun ini jangan dipaksain. Tapi demi gitu. Mendapatkan rezeki aku bilang gini, Bun. Bang, aku butuh berobat, butuh uang, anak-anak butuh makan. Sedangkan aku orangnya paling gak bisa ngemis sama siapapun, baik sama temen, baik sama saudara, baik sama orang tua. Pada saat itu orang tua aku masih ada dua-duanya kan, gitu loh. Aku paling gak bisa banget Mbak Dewi untuk ngemis sama siapapun gitu loh. Kalau aku masih mampu, aku masih bisa, aku berdiri sendiri.
Aku bilang kayak gitu. Iya. Dari dulu aku seperti itu gitu loh. Mhm. Jadi kata tukang urut, ya udah kalau emang mau dipaksain juga aku iket yang kenceng ya. Kata si tukang urut itu. Kalau emang mau dipaksain juga Kan dulu besok, juga sempat datang ke pagi-pagi Amir juga agak iya, pincang gitu kan. masih pincang dan masih diperban Betul, betul. gitu loh. Kalau itu yang datang di pagi-pagi ambiar, aku sudah agak mendingan itu Mbak Dewi. Tapi yang merumpi, yang viral itu bener-bener masih duduk di kursi roda gitu loh, yang belum bisa berdiri udah bisa tapi untuk jalan belum bisa gitu loh. Dan itu aku paksain sampai almarhum Romi bilang gini, sudah deh Non, kamu nggak usah berangkat, aku ganti aja uang kamu, uang untuk syuting. Sampai almarhum Romi kayak gitu loh. Aku bilang enggak, uang kamu saya nggak mau minta, saya bilang gitu. Sampai saya ngomong kayak gitu kan, tetap saya harus syuting, saya bilang kayak gitu. Dan saya harus mendapatkan uang untuk berobat sama makan, saya gituin. Jadi kan pikiran bercabang. Betul. Gitu loh Mbak Namanya Dewi. perempuan ya. Nah aku nggak hanya mikirin diri aku sendiri. Iya. Aku bilang gini, aku tiduran di kasur walaupun kondisi kaki aku begini, tapi anak Bun makan, Iya. Bun aku mau sekolah. Dan di situ di telepon Bang Kiwil, nelpon berkali-kali nggak pernah dibales. Sama Bang Kiwil. Nggak pernah. Makanya kalau kata Bang Kiwil, saya masih tanggung jawab. Memang tanggung jawab. Ya. Tapi di saat kita lagi butuh banget, Ya. Bang Kiwil menghilang. Ya. Gitu loh. Ya. Anak-anak lagi butuh, bukan saya ya, anak-anak lagi butuh banget. Mereka butuh dirangkul. Mereka tahu nih posisi bundanya kecelakaan. Mereka tahu mereka butuh sekolah, mereka butuh transport, mereka butuh makan. Berkali-kali di telepon itu nggak pernah dibalas sama Bang Kiwil, gitu loh. Pada saat bulan November, akhirnya saya syuting dan terjadilah tulang itu yang tadinya sudah lurus tapi belum keker, akhirnya belok tulangnya. Karena belum harusnya saya bawa jalan, gitu loh. Akhirnya saya patah tulangnya bilang gini, Bun ini saya bukan tanggung jawab saya, karena Bunda sudah lurus belum kenceng sudah diajak jalan, gitu. Saya bilang nggak apa-apa deh Bang, gue cacat dikit nggak apa-apa deh, saya bilang kayak gitu. Akhirnya kata Bang Fuad, ya udah ini udah kemauan Bunda ya, tapi insya Allah nanti sembuh sih, dibilang kayak gitu. Ya padahal ini saya berbicara sebagai seorang anak ya. Kalau kita melihat seorang ayah, aku tidak menjudge siapapun. Cuman harapan seorang anak itu pasti sama ayah itu kan pinginnya dapat perlindungan, terus menjadi panutan juga, bisa menjaga anak-anaknya. Mungkin bolehlah kita berpisah dalam rumah tangga. Tapi untuk kebutuhan anak, ya makanya kan ya itulah di situ. Jangan Makanya, sampai anak jadi korban. Nah gitu. sampai bulan Desember itu anak-anak berusaha ngubungin Bang Kiwil nggak bisa-bisa. Akhirnya bulan Desember itu saya memutuskan juga sama Romi, karena memang beda agama gitu kan. Sampai Romi juga, almarhum Romi juga, kenapa harus putus? Sampai ibunya juga kaget juga gitu kan. Saya bilang, saya nggak bisa meneruskan. Emang umur sekarang kita ke ininya anak ini. Umur anaknya Bunda ini berapa sih yang tiga pertama, ini? Yang tiga tinggal sama Bunda. Yang pertama 22 tahun. 22 tahun, cowok cewek? Cowok. Oke, yang kedua? Yang kedua 18 tahun. Kemarin itu ya 18 tahun. 18 tahun. Udah 18 tahun. Yang ketiga? Yang ketiga 16 tahun. 16 tahun ini udah gede loh. Udah gede. Mereka harusnya bisa menghandle diri sendiri umur 20. Saya umur 15 tahun udah jualan sendal, mencukupin diri sendiri gitu. Ini makanya kalau misalkan anaknya Bunda lagi nonton, sayang kamu jangan menggantungkan ke orang tua, saatnya kamu sekarang sudah balik, apalagi yang pertama, harus bisa bahagiakan orang tua kamu. Iya, bener gak sih Bu? Setuju kan? Karena pada saat itu gini, anakku juga kerja freelance juga. Iya. Nah tapi dia kuliah nih, gitu loh. Yang membiayai kuliah siapa? Waktu kemarin masih ayahnya, gitu loh. Sekarang? Tapi pas bulan Februari mau bayar semesteran, ayahnya memberi semua. Kenapa itu? Bilang udah nggak sanggup bayar uang kuliah. Oke. Dibilang kayak gitu. Iya. Nah akhirnya anakku bilang, ya udahlah Bun, aku laporannya cuti aja. Aku cari kerja dulu. Ya, benar, gitu. Benar. Aku cari kerja dulu, biar nanti aku kumpulin, aku bisa lanjutin kerja, lanjutin kuliah dengan uang sendiri. Ya. Tapi Bunda jangan minta macam-macam sama aku. Nih anakku yang gede ngomong kayak gitu. Aku bilang, Bang, selama kamu kerja buat diri kamu sendiri dan buat kebahagiaan kamu, Bunda bisa menghandle diri Bunda sendiri sama adik-adik kamu, Bunda tidak akan meminta apapun itu dari kamu. Saya bilang gitu. Nah nyari kerjaan sekarang kan agak susah Mbak Dewi. Tapi berusaha anak saya semampu mungkin. Saya bukannya tidak bilang anak saya tidak bertanggung jawab. Kerjanya jangan yang ini, jangan yang sesuai dengan ekspektasi. Kerjanya
yang nggak Freelance. malu dengan gengsi aja Enggak, gitu. dia yang sampai nggak- ngojek juga loh Mbak Dewi. Nah itu bagus, nggak Sampai apa-apa. ngojek, Yang penting ada. terus pokoknya apapun itu temennya minta bantuan dia bantuin, sampai dia harus kerja di toko sepatu gitu kan, dia kerjain juga gitu loh. Terus Bun ini ngomong-ngomong, tadi kan sudah ngomong Bunda juga masih mencintai suami Bunda. Berarti tandanya batal cerai dong. Gini, Iya kan, Gini. terus aku baru kemarin semalam aku ngeliat Bunda udah upload terus bilang baba gitu sakit. Maksudnya dengan bahasa apa nggak intinya? gini, Baba Kangen kah? Udah berapa hari ditinggal ini? sebulan ya, Udah sebulan. sebulan. Berarti Bunda udah lama di sini. Enggak, di sini aku mau 2 minggu besok hari Jumat, tapi aku lama dulu di Ankara sama Istanbul. Jadi gini, kan aku kan diambil sama orang Kedubes. Aku diambil sama orang Kedubes, ada di Ankara di tempat shelter Kedubes di Ankara itu hampir 10 hari. Jadi aku pergi dari rumah dia itu tanggal 5. Pergi dari rumahnya dia tanggal 5. Dan itu suami nyari nggak? Ya masih nyari Jadi sih. minggat ceritanya ya? Ya minggat, bukan minggat masa depan dia. Oh jadi dibiarkan ketika pergi itu? Karena gini, kasusnya itu aku kan ditahan. Ditahan semuanya, paspor. Terus pada saat aku mau balik itu juga dia mengultimatum. Mungkin dia gini, emang orang Kedubes sama jandarma juga tahu ya dia mengultimatum seperti itu, menyatakan bahwa sebenarnya saya tuh tidak boleh pergi gitu sebenarnya. Tapi bagi saya dengan ultimatum kayak gitu penekanan juga buat saya. Jadi kayak kita apa? Kayak ditekan gitu, Kayak kok nggak boleh ditekan. pergi? Kenapa orang gak mau lihat anak gue gitu kan maksudnya? Kayak suatu ancaman penekanan gitu buat Ya. saya gitu. Sebenarnya kalau maksudnya dia tuh supaya saya nggak pergi gitu Ya, loh. Cuman karena seperti itu kondisinya, jadi saya dibantulah sama orang Kedubes gitu loh. Jadi dibantu. Nah terus orang jandarma juga, polisi juga membantu saya gitu. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman dan supaya tidak ada yang harus dipersalahkan di situ. Bunda, Gitu loh. Bunda ini kok maunya langsung nikah cepat gitu? Jadi gini, pada saat Berapa bulan berarti perkenalan pertemuannya? September sih sebenarnya udah kenal September ya. September. Jadi Nikahnya? Oktober, nikahnya bulan Februari. September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. 4 bulan. Nah, Oke. bikin surat-suratnya itu di Januari. Jadi saya mikirnya itu Oktober, Jadi ini November, guys, Desember. nikah agama dan juga udah nikah ada surat KUA-nya KUA. ya. Bagus dong. Berarti Bunda juga cerdas ya, nggak mau nikah Iya siri. dong. Jangan nikah siri, Bunda. Nggak ada. Terus Saya terdaftar semua di Turki saya di Kedubes Turki saya terdaftar, di Kedubes RI juga saya terdaftar gitu. Jadi kita tidak mempermainkan sesuatu hal apapun itu. tapi ya. pernikahan ini bukan karena balas dendam sama Mas Kiwil kan? Enggak saya. Bener. Enggak. Soalnya aku dengar cerita dari teman-teman ada sebagian yang bilang kalau itu sebenarnya nggak cinta, itu sebenarnya dendam sama Mas Kiwil karena itu gimana itu? Enggak. Kan tadi saya bilang, saya butuh pendamping. Ya. Karena pada saat Wajar itu manusiawi ya, Bun. saya butuh pendamping. Saya memang butuh orang yang benar-benar bisa memeluk saya. Ya. Saya butuh orang yang benar-benar bisa menghandle segala apapun di saya gitu loh. Karena memang saya pada saat itu sudah putus asa sih sebenarnya. Iya. Gitu loh. Jadi jangan sampai netizen tuh asal main jas begitu Nah. saja. Bukan masalah dikit-dikit kawin, maksudnya dikit-dikit nikah, bukan. Tapi kan namanya Bukanlah. hidup Saya orang kalau nggak ada yang dikit-dikit tahu. Gini, saya kalau dikit-dikit kawin begitu cerai sama Bang Kiwil sebulan saya langsung nikah dong. Tapi kan setahun kan. Ini kan baru pernikahan pertama kan? Iya. Kan. Berarti pernah janda sekali gitu. Pernah janda Mending sekali. daripada saya janda 2 kali. Terus udah gitu, apakah berarti kira-kira nih ada kemungkinan untuk rujuk nggak? Kalau kemungkinan untuk rujuk dari Baba sendiri pengennya saya berangkat ke Turki. Iya. Pengennya Tapi Bunda tadi udah kasih syarat kan datang ke sini. saya bilang kamu datang ke sini karena kamu juga pengen kenal sama keluarga besar saya. Kalau memang kita kemarin cerai secara agama, kamu datang ke sini kita nikah lagi secara agama di sini. Saya bilang itu karena kan surat nikah masih sama saya kan. Iya. Buku nikah masih sama saya dan kita belum ada laporan ke pengadilan sana kan. Iya, Dan iya. saya pun belum ada laporan di pengadilan saya sini juga kan. Iya, iya, gitu loh. iya, iya. Jadi saya masih mengasih waktu buat dia. Iya, 3 bulan Gitu 10 loh. hari loh Bun, jangan sampai lama-lama itu. Kalau 3 bulan 10 hari ibaratnya nggak dinafkahi lahir dan batin udah baik. Udah baik gitu loh. Makanya saya masih menunggu dia. Dia bilang kan 1-2 bulan lagi saya akan beli tiket datang ke Jakarta. Saya tunggu. Kalau memang dia punya itikat baik untuk menjemput saya, untuk mengambil saya dari keluarga besar saya, dari anak-anak saya, dan bicara di sini secara baik-baik,
saya pun akan berangkat dengan saya sama anak saya yang nomor 3. Terus gimana katanya? Jadi saya nggak berangkat sendiri. Saya juga udah bilang sama dia, kalau memang kamu punya itikat baik, kamu jemput saya dan kamu ngambil saya bukan saya aja, tapi kamu bawa 2 manusia, saya dan anak saya. Jadi Saya bilang jadi kayak diluruskan di sini, diklarifikasi di sini bahwa Bunda itu memutuskan untuk menikah, bukan untuk meninggalkan anak-anak. Bunda itu sudah menyediakan untuk anak-anak. Semua. Niatnya pasti aku bakalan bisa ngirimin duit lah buat anak-anak gitu ya Bun. Paham. Kadang kan tapi kan mulutnya Neti bagian pasti ada yang menjas yang enggak. Itulah. Jadi kalau saya sih udah antara pro sama kontra orang di luar sana saya udah nggak peduli. Yang tahu kan perjalanan itu kan saya, yang tahu semuanya saya gitu loh. Jadi saya benar-benar saat ini bagaimana membenahi anak-anak saya dulu nih, gitu loh. Membenahi kan kebetulan juga saya mau jual rumah saya juga, gitu kan. Berapa persen kemungkinan rujuk? 90%? Enggak juga, ya 50% kali ya. Masa sih 50%? Emang gak kangen? Malam pertama kemarin berarti di sana dong? Di sana, kan nikah langsung di sana. Oh iya ya, malam pertama ya. Itu gimana? Mas Kiwil apa tetap yang ini nih suami? Kenapa? Udah lupa sama Mas Kiwil. Kalau perempuan itu kan beda sama laki-laki kalau move onnya. Bener nggak? Kalau laki-laki itu kalau laki-laki itu mengecap rasa. Setuju nggak? Ya. Kalau perempuan udah ketemu sama laki-laki lain pasti udah lupa sama yang selanjutnya. Enggak juga. Oh berarti masih ingat sama Mas Kiwil? Kalau dibilang untuk yang gimana-gimananya Kalau masih saya ingat lupa. lah ya. Oh enggak. Saya enggak lupa. Oh enggak lupa. Berarti gimana? Enakan Mas Kiwil apa? Dua-duanya sih enak sih ya. Gue bukannya serakah gitu loh. Jadi kalau kemungkinan Mas Kiwil kepingin balik lagi gitu gimana? Kayaknya kalau kemungkinan Bang Kiwil balik lagi ke saya, kayaknya saya yang nggak mau deh. Karena Bang Kiwil tetap mau berpoligami. Oh, kecuali Mas Kiwil, sayang aku tidak mau berpoligami, apakah Bunda menerima? Itu dipikir-pikir lagi. Karena anak sudah 3 ya. Gini, kejadian yang kemarin-kemarin buatlah suatu pelajaran buat saya sama Bang Kiwil, gitu loh. Kalaupun seandainya Bang Kiwil pun mau balik lagi dengan saya, satu persyaratan saya jangan pernah ada pernikahan lagi. Kalaupun dia masih ada pernikahan pun, saya harus dia memilih. Waktu kemarin cerai aja kan saya suruh milih kan, saya atau dia. Karena Bang Kiwil tidak mau memilih, dia masih mau dua-duanya, tapi akhirnya sayalah yang mengundurkan diri karena saya tidak mau dipoligami. Karena prinsip Bang Kiwil dia tidak pernah mau berkata cerai dengan istri-istrinya. Tapi kan karena saya sudah trauma 17 tahun dipoligami, masa saya harus dipoligami lagi sih? Gitu loh. Gitu, makanya saya lebih memilih bercerai, gitu loh. Nah, kalau seandainya Bang Kiwil mau ada niatan balik lagi, ya itu salah satunya ceraikan si istri itu. Gitu. Kayak gitu. Jadi kemungkinan masa 50% sedikit banget, tapi kemarin masih panggil-panggil Baba. Kangen nih Baba. Gini, kenapa saya bilang 50%? Satu, kita udah beda negara ya. Iya. Saya nggak mau memberatkan dia juga. Tapi gitu. Komunikasinya lancar nggak sih Bunda? Sampai sekarang sih masih lancar kan, makanya tadi kan saya bilang. Beda bahasa tuh, hanya mau nggak mau Bunda lihat kamus belajar gitu ya untuk. Ya kadang-kadang nggak Google Translate aja gitu. Kalau saya sampai dia ngomong saya nggak paham banget, pakai Google Translate deh, saya bilang gitu. Cintanya, oke, sekarang gini, cintanya ke Mas Kiwil berapa persen, cintanya ke Baba berapa persen? Kalau ke Bang Kiwil saya udah nggak ada. Jujur. Berarti nggak ada persenannya sama. Kalau cinta ke Bang Kiwil udah nggak ada, tapi sayang, ya beda. Cinta dengan sayang memang beda tipis. Tapi kalau cinta ke Bang Kiwil saya sudah tidak Saya ada. bingung tuh cinta sama sayang, bingung nih. Kayaknya kan beda kan? Iya. Kalau sayang tuh kayak gimana, cinta tuh kayak gimana? Kalau sayang gini, kita sebagai kakak beradik, sebagai saudara, sayang. Tapi kok bisa mau rujuk asalkan tidak ada poligami? Itu tadi persyaratannya. Saya sudah tidak ada cinta. Seandainya pun anak-anak memilih untuk Bunda balik aja deh sama ayah. Nah, terus ayahnya juga berpikir, ya udah kita balik. Tapi salah satu syarat, saya tidak mau dipoligami. Gitu aja. Oke. Kalau sama Baba 50%? 50% karena kita beda negara. Saya pun juga tidak mau memberatkan dia gini. Dalam hal saya tidak memberatkan, saya kan punya anak 3. Iya. Gitu loh. Tapi Bunda tahu nggak berapa penghasilan Baba? Per tahun. Dia bukan per tahun apa? Oh. Dia per tahun. Kerjanya apa Bun kalau boleh tahu? Kan dia tahu? perkebunan. Oke. Jadi setiap panen. Gitu berarti Bunda juga bantuin ya waktu itu ya di sana ya? Belum sempat bantuin karena kan udah keburu dioperasi kaki saya.
Oh dioperasi sama beliaunya yang membiayai operasi. Berapa nih semua. nominal budget? 45 juta. Itu beliau juga yang bayarin. Semua. Aduh bun, itu sayang, itu suami udah bagus banget, baik banget, maksudnya masih Iya. memperhatikan dan merawat Semua. bun. Saya pun terima kasih banget. Jadi pernikahan saya dapat Jarang loh sebulan. ada suami yang bisa memperhatikan seperti itu. Pernikahan saya dapat sebulan, dia langsung to the point, kamu harus dioperasi gitu. Saya bilang kenapa? Saya bilang gitu kan saya masih bisa jalan. Kalau saya dioperasi nanti pengeluaran juga ada dari kamu. Terus saya juga harus nyusahin kamu. Saya bilang gitu. Saya mungkin juga kayak misalnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa 45 juta gede loh. 45 juta jadi gini, 45 juta yang 20-nya itu dapat diambil dari asuransinya beliau. Tuh kan masih bela-belain. Yang 25 jutanya cash. Tuh Gitu. kan luar biasa. Bunda nggak inget kebaikan-kebaikan? Oh, ingat banget. Ingat banget saya. Jadi makanya saya bilang saya tuh dilema. Saya tuh pulang ke Indonesia itu saya dilema. Dilema, satu saya memang mencintai suami. Saya nggak tega pergi dari Turki, tapi di satu sisi saya harus bagaimana dengan anak-anak saya. Berarti Gitu loh. kalau disuruh memilih baba atau anak? Anak-anak lah saya. Bagaimanapun juga anak-anak. Tapi yang kenapa harus saya terbang ke pilih. sana? Tak kan berarti tandanya Bunda sudah menyakiti Gini, hatinya. kalau untuk ya saya akuin saya menyakiti hati dia. Pada saat itu kita nggak punya pikiran saya mau operasi, gitu loh. Saya juga nggak ada menyuruh beliau. Nanti kalau saya datang ke sana operasi kaki saya ya. Pada saat itu kan kaki saya sudah sembuh. Itu suatu bentuk tanggung jawab dia Ya, sebagai suami ya, lah itu. ya untuk istri. Jadi saya bukannya tidak tega dengan beliau. Saya bukannya tidak mencintai beliau. Iya. Saya dibilang saat ini saya lebih mencintai anak-anak saya karena memang kondisinya anak-anak saya sudah amat prihatin buat saya. Kalau yang pertama, yang kedua mungkin saya nggak terlalu. Jadi hati seorang, maksudnya udah mau nggak mau udah dapat panggilan lah ya hati seorang ibu karena dapat telepon dari anak-anak itu ya. Gini, telepon dari anak-anak juga, dari pihak guru juga gitu loh. Yang memang pada saat itu Bang Kiwil dihubungin nggak bisa-bisa. Mungkin suami nggak menolong karena mungkin duitnya udah nggak, atau mungkin belum ada duit kali pemasukan. Pada saat itu masih ada, tapi dia berpikirnya kan bapaknya masih hidup. Oke, ya benar masih Bapaknya masih hidup dan dia tahu banget karena kan pada saat itu adiknya beliau bilang bahwa bapaknya ini artis di sini. Oh, di jadi pasti ada duit lah ya gitu. Ada duit lah, kenapa harus saya bantuin? Coba ya Baba nanti Gitu. ditranslate, coba Baba. Baba mudah-mudahan Baba nonton ya di sini ya Baba. Baba, artis tuh belum tentu banyak duit Baba. Artis tuh cuma namanya aja. Tapi kalau nggak ada kerjaan ya nggak ada duit. Gitu ya Baba. Coba nanti ditranslate, mudah-mudahan Baba bisa nonton. Terus Nah, ya. akhirnya dia berpikir ya namanya orang sana ya, maksudnya dia berpikir bapaknya di sini artis yang kerjaannya tuh enak, dia pikir seperti itu gitu loh. Masa sih nggak bisa mencukupi kebutuhan anaknya gitu ya. Kenapa saya yang harus ngebantu gitu loh. Dan Maksudnya, bapaknya kan masih seger gitu kan. Itu benar. Kenapa Benar. gitu loh. Benar, berarti beliau tahu Dan dia agama gini, benar. bukan dia nggak mau ngebantu, dia akan ngebantu. Dia akan ngebantu tapi tidak secara mendadak itu gitu. Berarti yang aku perhatikan berarti Bunda Rohimah ini intinya ya merajuk lah sebagai seorang istri kepada maksudnya suami. gini, Kita kan perempuan Bun, aku kan bisa membaca pikiran Bunda, pingin yang gini wajar lah gitu kan, apalagi masih awal-awal kan. Pernah nonton tayangan talk show. Aku pernah nonton tayangan talk show di mana ya, di Brownies kalau nggak salah. Ada Bunda, ada istrinya Bang Kiwil dan ada Mas Kiwil. Waktu itu Bunda bilang jangan bohong gitu. Dia. Jangan Bunda? bohong lo ya gitu. Ya dia si ibu itu bilang kan waktu udah Jujur ya Mbak, jangan bohong ya gitu. Katanya. Terus aku bilang, tenang. Gue pengen jawab gini loh. Bukannya situ yang banyak bohong. Gue pengen ngomong kayak gitu loh. Karena pernikahan dia kan waktu itu kan bohong kan. Bilang katanya gak ada pernikahan kan. Tiba-tiba ada pernikahan kan gitu loh. Aku pengen ngomong kayak gitu tapi aku masih menghargai Bang Kiwil pada saat itu. Dan itu live gitu loh, dan itu live. Jadi aku berpikir, oh tenang, aku bilang gitu kan, it's okay, belum juga ngomong. Ya,
Aku Ya, ngomongnya tenang kayak aja gitu. Bunda, di mana-mana yang zolim tuh nggak akan menang. Jadi Nah, sabar aja dulu nah gitu gitu. ya. Jadi aku berpikir gini, aku pada saat itu tidak mau tersulut Iya emosi betul. karena dia sudah emosi. Mm-mm, Kalau dia ngomong kayak gitu kan berarti dia sudah emosi. Nah, mm-mm. aku ngimbanginnya, aku nggak mau emosi. Nah, Gitu. betul sekali setuju. Bunda katanya janji tidak akan meninggalkan anak-anak. Berarti tandanya Ah, kalau misalkan jadi rujuk gini, lagi, kalau seandainya saya rujuk sama Baba, apakah saya Baba tinggal di sini? Apa Bunda akan ke sana dengan membawa anak-anak? enggak juga. Salah satu anak yang harus saya bawa. Saya bilang kayak gitu. Sebagai Kalaupun, pelindung Bunda lah ya sendiri nah, perempuan ya. aku bilang kayak gitu. Nah, Baba kepengennya kan dia punya anak laki-laki semua. Oh laki-laki semua. Nah, dia kepengennya yang anak perempuan saya yang dibawa ke sana. Saya bilang anak perempuan saya tidak mau. Ya. Gitu. Karena dia ngerasa dia nggak punya anak perempuan kan, gitu loh. Saya bilang, dan anak perempuan saya sudah besar, sudah 18 tahun. Saya bilang gitu, tinggal 1 tahun lagi sekolah SMA sini lulus. Saya bilang gitu. Pun kalau saya bawa tahun depan baru bisa saya bawa. Oke. Karena dia kelas 3 SMA sekarang ini, gitu loh. Tahun ajaran baru ini kelas 3 SMA. Dan yang akan saya bawa ini anak saya yang laki-laki yang umur 16 tahun yang akan masuk SMA kelas 1. Saya bilang kayak gitu Anak loh. bungsu lah Anak ya. bungsu, saya bilang gitu. Terus kata Baba, ya nanti akan saya pikirkan. Dia bilang seperti itu. Oke. Saya bilang pokoknya saya menunggu kamu datang, menunggu kamu juga kenal sama keluarga saya, silaturahmi. Jika memang kau masih mencintai saya, silakan datang ke sini. Tapi kalau memang kamu merasa sakit hati dengan saya minta maaf yang semaaf-maafnya, yang sebanyak-banyaknya saya minta maaf sama kamu. Kalau saya tidak bisa balik secepat ini ke Turki. Iya, tapi Saya sering bilang kayak follow-followan gitu. Instagram. Enggak, Dia nggak punya. dia punya Instagram tapi kita nggak pernah dia juga jarang buka Instagram gitu. Saya juga nggak pernah mau tahu Instagramnya dia, jangankan dia ya sama mantan aja saya enggak gitu, Iya, sama iya, aja iya, saya iya. enggak gitu kan, Heeh. kayak gitu. Jadi kita WA-an aja di WA gitu, kita chattingan aja di WA. Intinya udah gitu. dimusyawarahkan gitu. Nah, Nah, terus kemudian Bunda katanya menghubungi Kak Indasari, menghubungi beberapa teman-teman artis untuk menolong Bunda untuk Iya, pulang ke pada saat Indonesia. Itu benar? Iya, karena pada saat itu kan Baba bilang, Serem juga ya di luar negeri gitu ya kalau misalkan kita ini semua pada di paspor segala, makanya saya nggak mau nikah sama orang luar tuh kayak gitu, nanti kalau gila berantem, wah nanti gawat, gue siapa gue yang karena kan pada bantuin. saat itu saya mau pulang, saya bilang gitu. Makanya dia mungkin karena saya bilang gitu, saya mau pulang dan saya ongkos sendiri, saya bilang gitu. Karena mungkin dia ngedengarnya saya ongkos sendiri, diambil itu paspor saya, ditahan lah paspor saya, Mau nggak mau kan nggak diumpetin. bisa kemana-mana. Saya kan nggak bisa kemana-mana kan, Betul, akhirnya gitu loh. betul. Akhirnya saya pending dulu tuh, saya nggak mau ada omongan itu dulu tuh. Sampai tanggal 24 baru saya ada omongan lagi, karena pada tanggal segitu anak saya bilang, Bun mau lebaran kita calling ayah nggak bisa, nggak dijawab. Terus Pasti Bunda sedih banget aku gitu mau ya. kita mau lebaran kita nggak punya apa-apa, dibilang kayak gitu. Sampai gerobak saya harus terjual, Mbak Dewi. Gerobak apa itu Bu? Gerobak dagang saya, karena kemarin kan saya buka kuliner di rumah kan. Kuliner apa itu Bu? Soto apa, lontong sayur Padang Terus akhirnya siapa sama yang soto Betawi. jual sotonya? Enggak ada, karena kan yang bisa masak cuman saya aja. Kalau kakak kan bantuin aja, kalau memang lagi ada pesanan atau apa dia bantuin doang. Jadi gerobak saya terjual lah 1,5 juta untuk lebaran. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Nyuruh anak-anak suruh jualin aja. Saya bilang enggak, anak-anak gini Bun, gimana kalau gerobak Bunda aja yang kita jual biar kita lebaran ada uang. Saya bilang ya udah deh Bunda, ikhlas kamu jual deh, kalau emang itu laku kamu jual, kalau nggak laku jangan dipaksa. Saya bilang kayak gitu. Terus Bunda belum bisa mentransfer uang kalian karena memang Bunda juga nggak ada uang. Bunda sudah berusaha minta bantuan, bukan minta tanggung jawab Baba ya, minta bantuan, tapi Baba bilang nanti, nggak sekarang, kata dia gitu. Saya bilang sabar ya nak, saya bilang kayak gitu. Apa yang bisa dijual di rumah dijual aja, saya gituin. Sampai Bunda gituin ya. Sampai saya seperti itu. Gitu Nah yang loh. menolong Bunda itu katanya Mbak Eva. Ya, Itu yang membiayai Bunda gitu. enggak, Eva memberikan uang sangu buat bis. Tapi tiket Mbak Eva ini siapa? teman sahabat saya. Sahabatnya. Sahabat saya. Jadi yang tahu persis. Dan dia istri ketiganya Bang Kiwil ya.
cuman 2 bulan 2 minggu ya. Istri ketiga Bang Kiwil itu beneran itu? Beneran. Bukan settingan. Bukan Gimana kalau kita settingan. gini, kita stop sampai di sini dulu. Kita undang istri dari Bang Kiwil yang ketiga ya. Iya, Kita boleh. mau tahu maksudnya, kita bicara sesama perempuan aja gitu ya. Di sini tidak ada maksud yang lain. Iya, Oke? iya. Tetap di ngomong dong. Ngomong dong, ayo ngomong dong bila memang kau cinta. Ketiga. Aku tak Mantan tahan istri